Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada perkuliahan usul fikih, dan kali ini kita akan mengkaji tentang konsep al-jam'u wa tauqif. Konsep ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dapat digunakan ketika kita menghadapi dua atau beberapa dalil yang satu sama lain kontradiktif, ya, bertentangan antara hadis yang satu misalnya dengan hadis yang lain, atau mungkin ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dalam upaya untuk mengkompromikan dalil-dalil yang kontradiktif tersebut, memang ada beberapa metode yang dapat ditawarkan, ya. Metode yang pertama adalah yang pernah kita bahas mengenai konsep nasakh. Nah, konsep nasakh ini yaitu sebagai upaya untuk mengkompromikan juga dalil-dalil yang kontradiktif dengan cara memilih satu di antara dalil tersebut yang lebih awal dinyatakan sebagai dalil yang mansuh, dan yang datang belakangan dianggap sebagai dalil yang nasih, yang memansuh, yang menasah. Ya, ini konteks ini berlaku baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya. Di dalam Al-Quran misalnya bila ada kontradiksi antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, ayat yang turun ketika Nabi sebelum hijrah dengan ayat yang lahir sesudah hijrah, maka yang kemudian dikenal dengan ayat Makkiyah untuk ayat yang turun sebelum hijrah, dan ayat Madaniyah sebagai ayat yang turun setelah hijrah. Maka bila ada kontradiksi antara keduanya, maka yang diamalkan itu adalah yang datang belakangan, tentu ayat Madaniyah, ya. Sehingga dalam konsep nasakh ini ayat Madaniyah memansuh ayat Makkiyah. Memang di pihak lain kita juga melihat bahwa ayat-ayat Makkiyah ini merupakan ayat-ayat usul, ayat-ayat pokok, ya, ayat-ayat yang masih bersifat umum, sedangkan ayat-ayat Madaniyah lebih merupakan ayat-ayat puru atau ayat-ayat yang bersifat taksis, ya. Sehingga sebagian ulama mengkompromikan dengan kedua ayat yang dalam tanda petik diduga ada kontradiksi antara keduanya, maka ayat-ayat Makkiyah dianggap sebagai ayat yang am, dan ayat Madaniyah dianggap sebagai ayat yang khos atau taksis, sehingga am dan khos, gitu. Atau ayat-ayat Makkiyah dianggap sebagai ayat yang mutlak, dan ayat-ayat Madaniyah sebagai ayat yang muqayyad, ya, yang nah, itu bagian dari upaya untuk mengkompromikan antara Makkiyah Madaniyah bila ada kontradiktif di antara keduanya. Meskipun ada juga pada pemikir yang lain semacam Abdullahi Ahmad An-Naim, gitu, yang menjadikan nasakh ini sebagai metode pembaharuannya dengan membalik paradigma nasakh. Bila secara umum tadi nasakh itu adalah ayat Madaniyah memansuh ayat Makkiyah, maka Naim membalikkan paradigma itu ketika dia melihat bahwa ayat-ayat Madaniyah itu dianggap tidak familiar atau tidak kompatibel dengan
hak ajasi manusia. Jadi syariah yang dibangun berbasis pada ayat-ayat Madaniyah ini bila dihadapkan dengan paradigma hak ajasi manusia gitu, atau human rights ya, universal human right, hak ajasi manusia ya, universal, maka di situ ada kontradiktif karena dalam perspektif Naim ayat-ayat Madaniyah ini merupakan ayat-ayat yang tadi ya tidak familiar, tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip umum hak asasi manusia, karena di dalamnya ada kontradiksi atau di dalamnya ada misalnya tentang hak-hak sipil ya, ada diskriminasi antara hak-hak politik bagi laki-laki dan perempuan misalnya, kemudian ada hak-hak politik yang dibedakan antara muslim dengan non muslim, dan di ayat-ayat Madaniyah juga masih ada ayat-ayat perbudakan yang tentu saja hak asasi manusia mengutuk ya perbudakan dalam segala bentuknya. Nah, sementara dalam Al-Quran di dalam ayat-ayat Madaniyah itu masih terdapat ayat-ayat yang diduga masih melegitimasi perbudakan gitu. Ya seperti pada ayat tadi illa alladzina li furujihim yuhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi milkul yamin secara eksplisit masih ada dan berlaku muhkam ya. Nah kemudian di sisi yang lain ada ayat-ayat makiyah yang bersifat umum, misalnya laqad karramna bani Adam ya, bahwa bani Adam dihormati. Ayat-ayat makiyah ini memang ayat-ayat yang universal, sangat kompatibel dengan hak asasi manusia karena semua manusia disapa dalam sapaan yang sama ya Yuhannas. Jadi semua manusia dihimbau dengan ayat yang diseru dalam seruan yang setara. Jadi wahai orang-orang ya, wahai manusia gitu ya Yuhannas. Berbeda dengan di ayat-ayat Madaniyah yang mulai ada pembedaan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhal munafikun misalnya. Itu adalah fenomena ayat-ayat Madaniyah. Nah, sedangkan pada ayat-ayat Makkiyah itu tadi diseru dalam seruan yang sama ya Yuhannas yabna Adam, wahai bani Adam gitu. Jadi semua umat manusia diseru dengan seruan yang setara tanpa pembedaan antara muslim maupun kafir. Dan dalam konteks itulah maka kemudian Naim menawarkan agar syariah ini bisa kompatibel dengan hak asasi manusia, maka syariah harus direkonstruksi dengan berbasis pada ayat-ayat Makkiyah misalnya. Sehingga konsep nasah ini al-intiqal min nasin ila nasin ghair. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh mutaqaddimun ya, bahwa nasah itu adalah konsep untuk memansuh ayat-ayat yang datang lebih dulu oleh ayat-ayat yang datang belakangan. Nah bagi Naim persoalan itu tidak bersifat abadi. Mungkin iya pada masa itu, tetapi ketika tuntutan kemaslahatan menghendaki maka dimungkinkan paradigma nasah ini dibalik tadi, tidak selalu ayat Madaniyah memansuh ayat Makkiyah, tetapi bisa saja karena pertimbangan kemaslahatan maka ayat-ayat Makkiyah lah yang memansuh ayat-ayat Madaniyah gitu. Ini memang konsep yang menarik dan tentu saja kontroversial ya. Oke. Kemudian di dalam hadis juga ada konsep nasah ini berlaku gitu. Dan misalnya dalam konteks ayat ziarah hadis tentang larangan ziarah misalnya ya, kuntu nahitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Jadi ada perintah ziarah yang memansuh larangan
ziarah ya, yang disampaikan Nabi sebelumnya. Nah inilah konsep nasah. Kemudian ada konsep yang kemarin kita bahas adalah soal tarjih ya. Jadi ketika ada dua hadis yang kontradiktif, solusinya selain tadi dengan mencari mana yang datang dulu dan mana yang datang belakangan dengan konsep nasah itu, tapi tarjih ini adalah pertimbangannya semata-mata mana yang lebih sahih gitu. Karena itu maka sejumlah hadis yang ada pada tema yang bersamaan dikumpulkan gitu, dan kemudian diseleksi dari aspek rawi, sanad, matan gitu. Nah maka hasil penelusuran dari proses takhrij itu akan melahirkan mana hadis yang makbul dan mana hadis yang mardud. Nah, tentu saja hadis yang makbul yang diamalkan dan hadis yang mardud tidak digunakan. Nah itu konsep tarjih ya. Ya kita sudah agak familiar ya dengan istilah tarjih karena ada majelis tarjih Muhammadiyah ya. Jadi dalam struktur organisasi Muhammadiyah ada satu lembaga namanya lembaga tarjih. Nah, mereka lah yang menentukan hadis mana yang dipilih dan diamalkan untuk Jamiah Muhammadiyah. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah al-jam'u wa taufiq. Jadi kompromi. Jadi memang sedapat mungkin hadis-hadis yang dianggap kontradiktif itu memang lebih baik bila kemudian diamalkan keduanya dengan cara mengkompromikannya. Jadi misalnya misalnya pada hadis tersebut ini hujannya agak besar ya, kita agak ambil posisi yang agak adem sedikit. Buat sini juga sama. Nah, al-jam'u wa tauqif ini adalah mengkompromikan dua hadis yang dianggap kontradiktif dengan cara mengamalkan keduanya. Misalnya ada satu hadis yang menyatakan bahwa mamasa zakaruhu falyatawaddo. Barang siapa yang meraba atau menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Nah, ini dalil ini digunakan sebagai dalil bahwa meraba kemaluan termasuk salah satu hal yang bisa membatalkan wudhu. Jadi batalah wudhu bila seseorang meraba atau menyentuh kemaluannya. Nah, kemudian di hadis yang lain ketika ada seorang sahabat bertanya pada Nabi tentang masalah itu, masalah menyentuh kemaluan itu, maka Rasulullah menjawab innahu bad'atu minka, bahwa kemaluan itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Nah, dengan penjelasan itu Nabi ingin mengatakan bahwa kemaluan itu anggota badanmu. Maka bila kamu tidak batal meraba telinga, kuping, dan anggota badan lainnya, maka demikian juga meraba atau menyentuh kemaluan, karena sama-sama merupakan anggota badanmu juga gitu. Jadi kalau meraba kepalamu yang besar misalnya, meraba kepala tidak membatalkan wudhu, maka demikian juga meraba kepala yang kecil ya, tidak sama-sama anggota badanmu dan karena itu tidak membatalkan wudhu. Nah, dua hadis ini kan kontradiktif. Di hadis yang pertama batal meraba kemaluan itu, di hadis yang kedua tidak batal. Nah, dengan menggunakan konsep al-jam'u wa tauqif, maka dua-duanya bisa diamalkan dengan pengertian bahwa meraba kemaluan itu memang tidak, pada dasarnya tidak membatalkan wudhu sebagaimana pada hadis yang kedua. Tetapi
karena ada perintah pada hadis yang pertama untuk berwudu, maka perintah wudu tersebut yang pada hadis yang ke-1 itu di mahmulun ala nadab. Jadi tidak mahmulun ala wujud, tidak menjadi wajib, tapi menjadi sunnah. Nah, karena itu maka kalau dalam memahami soal batal dan tidak batal wudu karena menyentuh kemaluan, maka hukumnya itu lebih baik berwudu. Jadi memang tidak batal wudu karena menyeraba kemaluan, tetapi lebih baik kalau berwudu. Gitulah. Sama dengan misalnya bersentuhan laki-laki dan perempuan. Gitu. Ayat aulamas tumun nisa yang sering dijadikan sebagai dalil untuk membatalkan wudu karena persentuhan laki-laki dan perempuan, karena ada ulama yang lain yang mengartikan al-lumsu ini adalah bukan persentuhan biasa, tapi merupakan bentuk gaya bahasa lah ya, bentuk kiasan atau ada makna majazi yang artinya adalah aujamatun. Jadi persentuhan luar biasa, yaitu jima, sebuh. Nah, karena itu maka dalam mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif ini, maka bisa dikatakan dengan konsep jam'u wa ta'khir ini bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan memang tidak membatalkan wudu, tetapi lebih baik kalau Anda berwudu. Nah, gitu. Jadi inilah komprominya. Tidak batal tapi lebih baik berwudu. Nah, karena apa? Karena dengan berwudu itu tentu saja ada tambahan amal yang tentu akan menjadi lebih baik apabila dilakukan. Saya kira itu konsep al-jam'u wa tauqif ya, yang sekaligus membedakannya dengan konsep tarjih dan konsep nasah, walaupun ketiga-tiganya merupakan bagian dari ikhtiar para ulama yang ditawarkan kepada kita di dalam rangka mengkompromikan dalil-dalil yang kontradiktif satu sama lain. Memang ada pilihan lain selain nasah, tarjih, dan al-jam' wa tauqif, yaitu ya tawakuf. Jadi al-khuruj minal ikhtilaf gitu, itu adalah sunnah gitu. Jadi keluar dari khilafiyah itu dengan mengabaikan semua dalil yang dianggap kontradiktif. Nah, ini juga pilihan lain ya. Jadi karena ada kontradiksi antara satu dalil dengan yang lain, maka kemudian kedua dalil tersebut dimaukufkan, ditawakufkan atau di status quo-kan gitu. Nah, dengan meninggalkan kedua dalil tersebut atau mengabaikan kedua dalil yang kontradiktif tersebut. Sekiranya itulah kuliah kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.